karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Mulyono dan geng. Ini PDIP nggak mau kelahi di Jakarta. Soalnya diisukan Mulyono ini sangat ketakutan katanya sama Abah Anies, makanya harus dijegal dengan cara apapun. Pesan harapan Ya rakyat Bapak. bisa melihat siapa yang mencoba untuk menghalang-halangi Pak Anies. Tentu PDIP menginginkan Anies hanya demi menghalangi Jokowi. Rano Karno deh gue jadiin calon gubernur. Oke, itu kalau kita berniat untuk menang. Wow. Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Di PDIP itu tidak ada orang yang berani sama Bu Mega, itu persoalannya. PDIP punya kasus dong. Kenapa selama ini pada ngebela? Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru terupdate apa ya hari ini ya. Kira-kira ada info menarik apa ya? Kayaknya info menariknya hari ini itu masih seputaran berkutat dengan PDIP yang masih menyalahkan Pak Mulyono karena gagalnya mengusung Pak Anies. Loh, kok bisa gitu? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Mulyono dan geng. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Pada akhirnya Mas Anies tidak maju di pilkada ini, mungkin dari PD Perjuangan ada yang pesan harapan Ya rakyat Bapak. bisa melihat siapa yang mencoba untuk menghalang-halangi Pak Anies. Ya termasuk itu yang pertama memang punya kehendak untuk melakukan cawe-cawe di dalam pilkada itu. Itu kuat sekali yang ditangkap oleh rakyat. PD Perjuangan yang penting di dalam proses ini telah melakukan suatu dialog-dialog yang konstruktif. Mulyono and the gang yang menyebabkan Pak Anies itu gagal diusung PDIP di Jawa Barat, katanya seperti itu. Emang PDIP setakut itu sama Pak Mulyono atau gimana nih konsepnya nih? Emang takut banget gitu ya dengan Pak Mulyono? Karena sebelumnya kayaknya yang memang agak gimana gitu dengan Pak Anies ini kan menurut sejarah ya kan. Ya jejak, namanya jejak digital kan gak bisa hilang gitu. Seingat saya, PDIP tuh dari dulu gak cocok sama Pak Anies. Habis itu, ini suatu gebrakan ketika PDIP tuh mau mengusung Pak Anies. Nah ini kan mau mengusung Pak Anies nih, ya kan? Kemarin di Jakarta, karena di Jakarta gak jadi, dialihkan ke Jawa Barat. Jawa Barat gagal mengusung Pak Anies, yang disalahin Pak Mulyono lagi. Mulyono and the gang katanya. Tapi ngomong-ngomong itu, ini komentarnya banyak yang tidak sependapat dengan apa yang dikatakan gitu loh. Coba kita baca beberapa ya. Ini ada komentarnya dari Ahmad Khairuddin. Logika saja bro, masa iya Mak Banteng tunduk sama Mulyono? Mulyono panen pahala atas fitnah-fitnah yang ditujukan kepada beliau. Ya terus ada lagi nih. Apalah dikit-dikit Mulyono. Makanya tadi aku bilang apa? Langsung disalahin ke Pak Mulyono lagi. Padahal yang gagal ngusung kan mereka ya kan. Kenapa ya disalahin Pak Mulyono? Ini PDIP nggak mau kelahi di Jakarta. Oh, PDIP tidak mau kelahi di Jakarta. Nggak mau kelahi di Jakarta. Berarti menyerah dong. Iya udah menyerah. Gitu. Kenapa bang? Kenapa? Oke. Itu saya tanya dulu ya bang ya. Ya. Kenapa berpikirnya bukan dengan menggunakan Pramono Anung, Ya. maka ada dukungan juga dari Pak Jokowi? Gitu. Kenapa nggak begitu pikir? Oke. Ada menganggap bahwa
ada dukungan juga dari Jokowi. Ya kayak Pak Prabowo kan ada Ya, dukungan dari oke. Pak Jokowi kan. Ada satu yang tidak bisa dilupakan ya. Kalau seandainya yakin dengan dukungan Jokowi itu, maka Anies tidak akan dihadang. Itu nanti relatednya ke sana. Ya. Gimana sekali lagi. Kalau yakin dengan dukungan Pak Jokowi, Anies nggak akan dihadang. Tapi justru kalau Anies kan nggak didukung. Enggak, maksudnya kalau yakin dengan dukungan Jokowi, misalnya katakanlah yang mau dimenangkan whoever, ya misalnya, kan Pak Jokowi ini kan untuk sementara dia dukung Kim Plus, ya kan? Semua partai 12 partai. Ini analisa loh ya. Iya, analisa. Jadi yang paling dikhawatirkan kan Anies, Ya. yang bisa dianggap mengalahkan Ridwan Kamil. Ya. Kalau Ahok sebenarnya dia ranking 2 dari sisi survei, tapi kan kontroversinya banyak. Betul. Dan itu bisa tidak produktif dengan PDIP. Nah, karena Jakarta ini berbeda dengan Indonesia, maka tidak begitu yakin dukungan siapapun. Apalagi Pak Jokowi pada tanggal pemilihan kan tidak lagi presiden. Oke. Kan 27 November tidak lagi presiden. Oke, jadi tidak terlalu kuat Ya. dukungannya gitu. Oke, kalau kuat dukungannya lagi, Kaisang yang jadi gubernur DKI. Kan udah masalah itu kemarin. Bukan masalah Jakarta itu udah masalah kemarin kan. Tapi maksud saya kan Iya. Bu Mega nggak mungkin, Bang Mega kayaknya nggak mungkin manggil Kaisang juga dong. Iya, Kayaknya nggak mungkin kan. kalau dari sisi Jokowi, kalau dia masih kuat, Oh. semua orang akan mengusulkan Kaisang. Tapi kenapa kemudian makanya Jokowi ada kata-kata saya ditinggalkan ramai-ramai. Kan ada gitu. Oke, kita agak lompat-lompat sedikit. Iya. Kita mulai satu-satu kita urai ya. Nah, jadi kenapa dikatakan PDIP menyerah? Karena Pramono Anung ini sosok yang tidak populer. Walaupun dia sekretaris kabinet, tapi dia tidak sepopuler Anies, Ahok, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo. Saya tuh sempat mikir Bang, tadi pagi. Iya. Ini nggak tahu, ini kan saya orang bodoh, anggapnya saya bodoh di politik lah Bang ya. Ya, Oke. memang Anda kan bodoh kelihatannya. Betul, makasih Bang. Sekarang saya tahu kenapa Kodari nggak mau sama dia. Ya kan? Oke, gimana? Gini, ini pemikiran orang bodoh Bang ya. Iya. Kalau saya jadi Bu Mega dengan pilihan cuma 2 itu, kayaknya Rano Karno deh gue jadiin calon gubernur. Oke, itu kalau kita berniat untuk menang. Wow. Tapi berarti saya nggak bodoh dong. Nggak bodoh. Kali ini nggak bodoh saya. Kali ini nggak bodoh. Karena logikanya secara kan popularitas itu ngebantu Bang. Iya, tetapi kemudian mendorongkan Rano Karno itu jadi orang bodoh juga jadinya. Ya memang. Karena berarti tidak menangkap kenapa Pramono Anung, why-nya Pramono Anung. Iya. Karena kalau misalnya dia berniat untuk menang, walaupun spekulatif, Ahok jauh lebih baik daripada Pramono Anung. Nah, kalau saya anggap Abang bener ya. Iya. Saya anggap Abang bener ya. Ini analisis ya, Ya, oke. tetap. Tapi Iya. kita anggap aja Iya. pemikiran Abang bener. Iya. Kalau begitu yang jadi kalau jadi saya Pramono Anungnya kan bete dong Bang. Di PDIP itu tidak ada orang yang berani sama Bu Mega, itu persoalannya. Ini Analisa yang menurutku agak lain ini ya. Ini baru pertama ku dengar dan menurutku cukup lain, cukup menarik ya analisanya dari Bung Refli ini. Katanya kenapa bukan Anies yang dipilih PDIP untuk maju di Jakarta, karena tidak ada tujuan untuk menang. PDIP tidak ada tujuan untuk menang di Jakarta, makanya yang diusung itu Pramono Anung. Tapi ya bisa aja sebenarnya, bisa aja drama-drama yang dibuat PDIP gitu ya kan. Tapi kalau untuk ini kan daerahnya di Jakarta ya kan, terus PDIP tidak menang tuh kok kayak tidak berniat untuk menang, lebih tepatnya itu kok kayak gimana gitu. Iya gak sih kawan-kawan? Coba gimana, kalau pendapat kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Anies sudah fix hiatus dari panggung politik, tapi malah Mulyono lagi yang disalahin. Maksudnya gimana itu Bang? Jadi setelah pendaftaran pilkada berakhir, Anies Baswedan sudah fix nih nggak ikut kontestasi politik tahun ini. Soalnya nggak ada partai yang sepakat buat usung dia jadi calon gubernur. Isu diusung PDIP baik di Jakarta atau Jawa Barat juga batal karena Partai Banteng lebih memilih nyalonin kadernya. Nah berarti Anies ini resmi hiatus dari panggung politik dan entah sampai kapan nih. Atau jangan-jangan bukan hanya hiatus tapi malah bener-bener bakal
menghilang dari arena politik nasional. Soalnya nggak ada jabatan selama 1 periode itu benar-benar sulit loh buat seorang politisi. Karena nggak ada panggung buat dia untuk terus ada di permukaan. Contoh nyatanya Ganjar lah. Baru aja beberapa bulan lalu jadi calon presiden tapi namanya kayak udah tenggelam di tengah riuh pemberitaan pilkada. Begitu juga Anies, kalau nanti dia mau nyalon lagi tahun 2029, mungkin namanya bakal tenggelam. Atau minimal nggak akan sementereng sekarang. Terus yang nyalahin Mulyono siapa? Sebenarnya ini pernyataan Ono Surono, kader PDIP yang awalnya mau disandingkan sama Anies di Jawa Barat. Dia bilang batalnya rencana itu karena ada tangan-tangan yang tak ingin Anies buat ikut pilkada. Kemudian Ono menyebut pihak yang dimaksud ialah Mulyono dan gengnya, kata dia. Selain itu, waktu PDIP resmi mencalonkan Pramono Anung juga Mulyono lagi yang kena tuding. Katanya Mas Pram itu orangnya Jokowi, jadi pengusungan itu kabarnya sebagai kompromi antara istana sama PDIP. Soalnya diisukan Mulyono ini sangat ketakutan katanya sama Abah Anies, makanya harus dijegal dengan cara apapun. Padahal kalau menurut Mimin, kalau saja dari awal Anies mau gabung ke salah satu parpol, mungkin masalah pencalonan ini udah beres nih. Ini malah sok-sokan pengen selalu ada di luar partai, tapi giliran nggak bisa nyalon gara-gara nggak dapet tiket dari partai malah teriak-teriak dijegal. Nah, ini nih. Nih, menarik nih ya. Ini benar juga. Kan tadi kan aku dari awal udah bilang kan, kenapa yang disalahin Pak Mulyono lagi ya kan? Masalahnya apa? Yang disalahin siapa? Dan itu sering terjadi akhir-akhir ini. Itu mengingatkanku dengan perkataan Pak Jokowi waktu itu, kalau emang nyalain istana itu paling gampang. Nyalain Pak Jokowi adalah hal yang paling gampang. Semua hal disalahin kepada Pak Mulyono. Sekarang seperti itu ya. PDI gagal ngusung Pak Anies, yang disalahin Pak Mulyono. Padahal kalau dipikir-pikir ya, yang dikatakan tadi kan, misalkan nih Pak Anies gabung di sebuah partai, ya kan? Bakal nggak seperti kayak gini sih. Ya emang iya gitu loh. Ini kan yang bikin ribet itu kan karena Pak Anies ini kan nggak gabung di partai. Pak Anies tidak punya partai, tapi masih kekeh tuh pengen ikut pilkada. Makanya ngelobi kayak ke sana kemari gitu. Ngelobi yang dimana itu partai belum pernah ditinggalkan lah ya gitu. Karena sudah ada sejarahnya beberapa partai besar yang sempat bekerja sama gitu, pada akhirnya harus sakit hati karena Pak Anies. Ya otomatis kan partai-partai itu tidak ingin lagi mengalami hal yang serupa untuk kedua kalinya seperti itu. Dan kebetulan PDIP itu belum pernah merasakan mungkin ya. Ya seperti itu, menurutku ya. Makanya Pak Anies ngelobi PDIP gitu. Apalagi PDIP memang tidak bergabung ya di Kim gitu. Mungkin adalah kesempatan. Gagal juga ternyata. Yang disalahin Pak Mulyono lagi sih. Pak Anies. Makanya Pak, gabung partai. Anak Abah juga nih, katanya Pak Anies tidak butuh partai katanya. Butuh kan pada akhirnya? Butuh. Karena kalau Pak Anies gabung partai, pasti partainya, ya setidaknya partainya sendiri gitu ya, itu bakal memperjuangkan Pak Anies gitu. Coba kalau seperti saat ini, tidak ada partai, ya pasti partai memperjuangkan kadernya sendiri toh ya. Tapi ngomong-ngomong soal PDIP yang tidak jadi mengusung Pak Anies ya kan, kalau saat ini kan PDIP menyalahkan itu kepada Mulyono and the gang. Ngomong-ngomong, apa PDIP nggak inget ya dulu waktu mengkritik habis-habisan seorang Anies Baswedan gitu waktu memimpin Jakarta? Ayo, apakah lupa dengan itu? Coba deh aku ingetin lewat video ini. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan. Nah, gimana nih? Gimana orang-orangnya PDIP, apakah sudah ingat dengan video ini ketika Pak Sekjen ya kan? Pak Sekjen Hasto ini dan juga Bung Adian pernah mengkritik seorang Pak Anies gitu. Kira-kira gimana nih? Apakah kalian
benar-benar percaya kalau Pak Mulyono yang menggagalkan pencalonannya Pak Anies yang sebenarnya akan diusung oleh PDIP? Gimana? Menurut kalian gimana? Kalian aja deh yang komentar di kolom komentar ya. Yang menarik untuk lihat gejala politik ini. PDIP batal usul Anies dan PKS Dewan Pekarnya membubarkan diri. Artinya keluar dari partai itu dengan keterangan bahwa partai itu secara ideologis tidak lagi mencerminkan kejujuran hati nurani. Dua hal yang membuat kita berpikir ulang tentang apa yang disebut identitas partai. Tentu PDIP berpikir bahwa Anies bukan kader utamanya, sehingga banyak faksi di dalam PDIP menganggap bahwa itu tidak fair untuk mereka yang sudah berjuang untuk PDIP. Jadi kelihatannya ideologi nasionalisme bukan itu satu-satunya keterangan, tetapi sifat dari kaderisasi. Jadi Anies tentu dibayangkan akan punya peralatan untuk masuk ke 2009. Sementara PDIP tentu menuntut supaya kader-kadernya yang masuk ke 2009. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang pragmatis, tentu PDIP menginginkan Anies hanya demi menghalangi Jokowi masuk terus di dalam perpolitikan Indonesia tuh. Jadi itu satu cara lain untuk melihat Indonesia. Itu ada dimensi ideologis memang yang hendak dipertahankan oleh PDIP karena partai itu partai kader dan kadernya yang seharusnya memimpin, dan itu masuk akal tuh. Menarik nih, semakin menarik ya ketika Bung Refli tadi mengatakan alasan PDIP itu tidak mengusung Pak Anies ya karena PDIP ya intinya sudah menyerah dan tidak ada keinginan PDIP untuk menang. Tapi kok kayaknya kayak mustahil banget lah kalau PDIP itu tidak ingin menang gitu, apalagi di Jakarta ya kan. Ada lagi nih pandangannya dari Bung Rocky yang katanya PDIP mengusung Pak Anies. Tujuan PDIP untuk mengusung Pak Anies ini hanya untuk menghalangi Pak Jokowi. Tadi ingat apa di awal? Katanya Pak Jokowi alias Pak Mulyono and the Gang yang menghalangi PDIP untuk mengusung Pak Anies. Lebih masuk akal mana nih kira-kira? Pak Jokowi yang menghalangi? Atau sebenarnya PDIP yang lagi main drama merasa tersakiti nih? Wah, soalnya kalau dari rekam jejaknya yang tadi sudah kalian lihat juga, itu kok lebih cocok banget kalau yang kedua gitu. Lu tau gak, kata ketua PDIP Jawa Barat, Ono Surono, Anies tuh gak jadi maju di Jawa Barat karena dijegal sama Mulyono and the Gang. Sebenarnya soal intervensi Mulyono, itu gue udah gak kaget. Tapi PDIP takut, itu gue kaget. Ternyata selama ini teriak-teriak itu bukan tanda keberanian, tapi tanda kesandra kasus. Berarti PDIP punya kasus dong. Kenapa selama ini pada ngebela? Horor nih kamar mandi. PDIP takut karena tersandra kasus. Takut kasusnya terbongkar. Kasusnya PDIP emang wah gimana ya aku ngomongnya. Agak berat nih gitu. Tapi karena ini menyangkut seperti kasus perkasusan gitu, kayaknya kalian udah paham nih apa yang ingin aku maksud ya kan? Bukankah begitu kawan-kawanku? Coba dong kalian tulis di kolom komentar gimana komentar kalian menanggapi ini tadi. Agak berat diucapin ya kan? Untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar.
Untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan. Mengumpulkan semangat perubahan yang semakin hari semakin membesar gitu, kata Pak Anies. Kalau tadi aku bilang Pak Anies sudah deh masuk aja ke partai politik, ternyata alasan Pak Anies sampai detik ini tidak masuk partai politik tuh karena mau bikin partai sendiri. Ya ampun, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Anies? Kenapa baru setelah kalah, setelah gagal diusung, baru Pak Anies mau bikin partai katanya. Waduh, ini menarik nih. Kalau misalkan Pak Anies beneran mau bikin partai ya, nanti kayaknya Pilpres 2029 bakal semakin menarik nih. Karena pastinya nanti ada peluang Pak Anies untuk maju Pilpres didukung oleh partai sendiri. Ya minimal partai sendiri pasti dukung lah ya. Masa partai sendiri gak dukung ya kan? Itu. Wih, seru nih. Pak Anies bikin partai. Bakal jadi seperti apa nanti? Gimana nih komentar kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.